Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Hidayati, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rosdiana Dewi. Saya salah satu guru di SMK Negeri 3 Purwokerto. Selamat pagi Bu Ika. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah baik Ibu. Semoga Bu Nuning juga dalam keadaan sehat ya Ibu. Iya. Baik Bu Ika, saya minta waktunya Bu Ika ya pada kesempatan kali ini sebentar saja. Saya akan mengajak Bu Ika untuk melakukan praobservasi, di mana percakapan yang kita lakukan pada pagi ini adalah saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ika di dalam kelas. Kemudian nanti saya hadir di dalam kelas mendampingi proses pembelajaran dari awal sampai akhir, gitu ya Bu Ika ya. Kemudian tujuan percakapan praobservasi ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Ika di dalam kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai langkah awal dalam pembelajaran di kelas. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ika dalam rangka praobservasi ini. Yang pertama, pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran nanti Bu Ika pasti punya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam pelajaran matematika, yang nanti materinya pasti menarik bagi anak-anak gitu ya Bu Ika. Ya, tujuannya itu apa nih? Ibu, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada materi nilai fungsi komposisi yang pertama, peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Sedangkan yang kedua, peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan inverse dari suatu fungsi. Yang terakhir, peserta didik dapat melakukan prosedur mengkomposisikan dua atau lebih fungsi yang melibatkan fungsi inverse. Itu Ibu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di dalam kelas nanti. Ya. Banyak sekali ya tujuan pembelajarannya ya. Tadi berarti sudah ada berapa itu? 4 ya. Ada 4 tujuan yang nanti akan Bu Ika capai pada proses pembelajaran yang akan dilakukan besok ya. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Kemudian peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Kemudian peserta didik dapat melakukan prosedur menentukan inverse dari sebuah fungsi, dan peserta didik dapat melakukan prosedur mengkomposisikan gitu ya, dua atau lebih fungsi yang melibatkan fungsi inverse. Sekarang saya mengajukan pertanyaan yang kedua. Bagaimana ke depan itu area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Ika dalam proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan di dalam kelas dengan tujuan tadi yang sudah disampaikan. Baik Ibu, nantinya di area pengembangan dalam proses pembelajaran, nanti fokus pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Dilihat dari hasil pengetahuan, anak paham. Ketika anak sudah paham, maka anak bisa mengaplikasikan pembelajaran apa yang sudah dicapai dengan keterampilan, menyelesaikan soal dengan sistematis, cepat, dan benar. Oke, berarti tadi sudah disampaikan untuk area pengembangannya yang ingin dikembangkan oleh Bu Ika itu adalah tentang pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik ya. Baik Bu Ika, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, seperti metode, kemudian model, kemudian strategi pembelajaran yang akan dilakukan besok saat pembelajaran dan ketika nanti saya observasi ya. Bagi Ibu, untuk metode, model, dan strategi pembelajaran yang saya pakai nanti, yang pertama itu strategi yang dipakai itu ada 3, diferensiasi konten, proses, dan produk.
Sedangkan untuk model pembelajarannya adalah problem based learning atau BPL, di mana nantinya anak dapat menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring dan evaluasi, lalu pengujian hasil, dan yang terakhir evaluasi pengalaman. Sedangkan metode nanti yang saya gunakan di sini adalah diskusi kelompok dan presentasi dengan cara memantau diskusi siswa, mana anak yang aktif, mengajukan pertanyaan jika mereka mengalami kesulitan. Setelah diskusi selesai, presentasi oleh masing-masing kelompok. Oke, berarti untuk rencana pembelajarannya tadi ada metode, model, dan strateginya. Strategi yang dipakai adalah diferensiasi, begitu ya Bu Ika. Berarti nanti disesuaikan dengan diferensiasinya itu sesuai dengan kemampuan, gitu ya, kemampuan belajar anak. Oke, berarti nanti dengan metode pembelajaran yang PJPL, dengan sintak yang tadi sudah disampaikan, kemudian metodenya ada diskusi dan presentasi, begitu ya. Harapannya nanti anak-anak bisa berperan aktif ya ketika pembelajaran itu berlangsung. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, Bu Ika, ini media yang akan digunakan oleh Bu Ika dalam proses pembelajaran materinya ini tentang nilai fungsi komposisi. Ya, itu nanti apa saja medianya? Media yang nantinya dipakai di sini yaitu Bu, digunakan saat proses pembelajaran adalah buku teks dari penerbit Erlangga, lembar kerja peserta didik, materi presentasi berupa PowerPoint yang akan dilakukan di dalam ruang sesuai dengan jadwal, kemudian menggunakan LCD. Ya. Oke, jadi nanti ruangan yang akan dipakai sesuai jadwal, gitu ya Bu Ika? Iya. Ruangan yang ruangan teori yang nanti digunakan untuk pembelajaran ini nanti berada di ruang berapa Bu Ika? Nanti kurang lebih di ruang 15. Ya, kemudian di sana sudah lengkap ya alat-alatnya ya, ada LCD-nya, ada alat tulisnya, begitu ya. Kemudian ada buku teks juga yang digunakan untuk panduan ketika pembelajaran. Kemudian di sana ruangannya bagaimana, aman dan nyaman, apa panas apa bagaimana? Ini kebetulan di lantai 2 Ibu. Oh ya. Jadi kalau ketika cuacanya panas, mungkin anak akan terasa kepanasan ya, gitu ya. Karena bisa dilihat kipasnya cuma satu di tengah, jadi ya kita bisa dikondisikan anaknya nanti. Ya. Kita harus punya strategi ya, biar anak-anak itu tetap aman dan nyaman ketika pembelajaran. Oke, kira-kira materi ini akan dilaksanakan kapan ini Bu Ika? Nanti kurang lebih di jam keempat 56 Ibu, itu hari Kamis. Oh iya, hari Kamis besok ya? Hari Kamis besok. Ya. Ini kegiatannya akan dilaksanakan di hari Kamis ya, kemudian di jam ke-4.56 ini juga belum terlalu siang ya. Nanti. Untuk kelas yang saya pakai itu 11 kecantikan 1. Iya, oke, kelas 11 kecantikan 1. Baik Bu Ika, kita sudah melaksanakan pra-observasi ya sebagai langkah untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nanti apa yang kita lakukan kali ini adalah langkah awal gitu ya untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ika besok. Kemudian nanti saya juga menanyakan apa yang didapatkan oleh Bu Ika setelah percakapan praobservasi ini. Mungkin nanti setelah praobservasi ini ya Bu, ini pertama yang saya lakukan, saya menjadi lebih mempersiapkan lebih matang kegiatan pembelajaran apa yang saya akan lakukan untuk besok, terus menyampaikan materi tentang nilai fungsi komposisi di dalam kelas, dan menyajikan untuk buku teks membantu siswa agar bisa belajar di kelas dengan baik. Ya, oke. Baik Bu Ika, saya rasa cukup ya untuk observasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Berarti nanti kita ketemu saat observasi di kelas ya besok ya di hari Kamis dan saat percakapan nanti pasca observasi. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bu Ika. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini
Saya akan melakukan observasi di kelas 11 kecantikan 1 yang sebelumnya sudah dilakukan praobservasi bersama dengan Bu Ika. Kegiatan ini nanti akan dilakukan di ruang 14 yang sebelumnya sudah disepakati pada saat kegiatan praobservasi. Begitu ya Bu Ika. Kegiatan ini nanti saya akan berada di kelas ya Bu Ika. Saya akan mengamati Bu Ika mengajar. Saya akan nanti duduk di belakang dan menyaksikan Bu Ika mengajar dari awal sampai akhir. Sudah siap Bu Ika? Siap Ibu, Iya. terima kasih. Oke, nanti saya mohon izin di kelas ya Bu Ika, mengamati Bu Ika dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Ya, monggo Bu Ika. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, salah satu anak memimpin doa dalam hati. Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat ya untuk belajar matematika di siang ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, BK akan cek kehadiran kalian satu persatu. Atika Zahra, Afrilia, Awalia, Bora, Cecilia, Cesia, izin, Dea, Dwi Nur, Eki, Sakir, Elin, Fatma, Fantiani, Galih, Gina, Julia, Karin, Laura, Melisa, Nadira, Saviera, Zena. Oke, ternyata ada yang izin dan sakit. Semoga mereka semua cepat berkumpul dengan kita semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang izin cepat masuk sekolah. Oke, sebelum memulai pembelajaran lagi, coba cek kebersihan kelas kalian, kanan kiri laci. Jika ada sampah di sekitar kalian, coba dibuang sampah tersebut ke tempat sampah. Oke, kelasnya aman? Bersih? Coba lanjut ya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang materi fungsi komposisi. Sebelum masuk ke fungsi komposisi, ada beberapa hal yang kalian harus ketahui di sini. Capaian pembelajaran. Di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data bentuk matrik dan dapat menentukan fungsi inverse, fungsi komposisi, transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai. Itu capaian pembelajaran yang kalian harus penuhi. Ada capaian pembelajaran, otomatis ada tujuan pembelajaran yang kalian harus ketahui. Yang pertama, menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Sedangkan yang kedua, menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Itu ya, ada tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus dicapai oleh kalian. Oke, untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran otomatis ada persepsi. Ingat materi yang lalu, yaitu aljabar fungsi. Ya, di aljabar fungsi, apa yang kalian ingat? Ada tentang domain. Terus, ada domain, otomatis ada kok domain, ada rank. Itu ya, domain berarti daerah hasil, domain daerah lawan, rank hasilnya. Domain daerah asalnya ya. Oke, setelah kalian tahu domain, kodomain, dan rank, nah, otomatis di situ ada aljabar fungsi menggunakan aturan when,
jumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini dia. Nah, aljabar fungsi membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian fungsi. Di mana jika diketahui dua fungsi, ada fx dan gx, maka f tambah g itu akan menghasilkan fungsi x, fx ditambah gx, ada fx dikurangi gx, ada fx dikali gx, dan ada fx dibagi gx. Itu sudah dibahas di materi yang lalu. Oke, tahapan pembelajaran yang kalian harus ketahui di sini. Yang pertama, sebelum berkelompok, otomatis BK akan menjelaskan materi yang akan kalian pelajari, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian diperbolehkan untuk membuka bahan ajar atau buku paket yang sesuai dengan materi pada hari ini. Yang ketiga, itu berkelompok. Tujuannya dengan berkelompok, kalian bisa bertukar pikiran antara teman yang satu dengan teman yang lain. Untuk tahapan berikutnya, nah ini berdiskusi, sudah berkelompok otomatis berdiskusi. Nah, presentasi, nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil lembar kerja kalian. Jadi ada beberapa teman kalian dalam satu kelompok tersebut untuk presentasi di depan kelas. Oke, yang paling terakhir kuis. Gunanya kuis di sini untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah BK ajarkan. Nanti BK akan sajikan beberapa soal kalian kerjakan secara individu. Itu tahapan pada pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya otomatis ada motivasi buat kalian. Apa sih gunanya kalian belajar fungsi komposisi? Itu ada banyak manfaatnya untuk proses pembuatan buku. Seseorang atau pabrik membuat buku kan tidak langsung membuat buku. Berarti otomatis dari bahan-bahan yang ada dibuat bubur, baru kita cetak menjadi suatu buku. Ada juga untuk proses pembuatan emas menjadi perhiasan, untuk mesin pencetak yang menggunakan komposisi warna, lalu untuk mendaur ulang logam campuran, kemudian dihancurkan menjadi serpihan kecil. Itu fungsi komposisi manfaatnya pada kehidupan sehari-hari. Carilah fungsi komposisinya F bundaran G bundaran H, X-nya kita ganti dengan angka 1. Ya, tadi kan udah nyoba ya, nyari fungsinya. Sekarang nyari nilai fungsi komposisinya. Oke, diketahui dulu apa itu. Fx-nya berapa? 2x plus 4. Min 4. Oke, berarti Gx-nya 3x plus 2. Hx-nya 2x min 1. Yang ditanyakan F bundaran G bundaran H. Jika misalkan X-nya 1 ya. Langkah-langkahnya sama seperti mencari fungsi komposisinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jika di sini ada lembar kerja peserta didik di mana kalian dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah BK buat. Berarti dimulai dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Hasilnya sudah 20 menit berdiskusi. Ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang pertama kelompoknya Retno. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bresna Permata. Nama saya Vita Melia. Nama saya Renanda Cinta Novelia. Nama saya Safira Udisya Dunsa. Nama saya Retno Sufianti. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Jadi teman-teman, ini kita mengerjakan satu nomor. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 4, 9x sama dengan 5 min 2x, hx sama dengan min 3x. Ditanya f bundaran g, x-nya adalah 5. Sebelum mencari x yang 5, kita pertama-tama mencari f bundaran g dulu. F bundaran gx sama dengan f gx, f-nya adalah 3. Untuk gx-nya, kita memakai yang di sini, 5 min 2x. Ditulis 5 min 2x plus 4. 3 dikali 5 sama dengan 15. Min 3 dikali min 2 sama dengan min 6x plus 4. F bundaran G dengan x 5 sama dengan min 6x plus 19.
Jadi setelah mencari F bundaran G, X, nanti kita cari F bundaran G dengan X itu diganti sama 5. Jadi itu F, terus G, ini jadi 5, terus ini 3, karena F-nya sini kan terusnya kan 3, terus jadi G-nya itu G, terus 5, ditambah di plus 4, karena gitu plus 4, F-nya itu 3, X plus 4, terus di sini tuh F-nya itu 3, 5 min 2 dikali 5 plus 4. Jadi itu 3, 5, 2 kali 5 itu kan 10. Jadi 5 min 10 plus 4. 5 min 10 itu kan jadinya min 5. Di sini itu 3 min 5 plus 4. Jadi min 15 di plus 4 jadi itu kan min 11. Oke, ini hasil presentasi dari kelompok 5. Ya, adakah yang memiliki jawaban yang berbeda dari kelompok 5? Ada. Oke, berarti kelompok 4 siap mempresentasikan hasilnya ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, untuk kelompok 5, dari F bundaran GX, dia menghasilkan suatu hasil 15 plus 4 berarti 19 min 6X. Dan di mana jika X-nya 5 dari kelompok 5 itu hasilnya min 11. Nah, di sini Bika belum akan mengatakan benar atau salah ya. Nanti Bika akan bahas setelah kelompok 4 presentasi. Oke, kelompok 4 ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Nihan Juliana Fitri 24 dan Saya Naila Ayu absen 20. saya Pilihan Halimatu absen 2. Saya Tiara Nurhadiza absen 32. Jadi untuk yang pertama ada F bundaran G X F G X 3 5 min 2X plus 4 15 min 6X plus 4 jadinya 19 min 6X. Yang kedua, F bundaran G 5 sama dengan F bundaran G 5 sama dengan 3 bundaran 5 3 terus jadinya 5 min 2X plus 4. Terus 3 jadinya 5 kali 5 karena 5-nya ini pindah ke sini dikurangi 2 plus 4. Terus habis itu 3 jadinya kan 5 kali 5 itu 25 dikurangi 2 plus 4 hasilnya 23. Terus tinggal 3 dikalikan 23 ditambah 4 hasilnya 64 tambah 4 sama dengan 73. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Di sini sudah ada hasil kelompok 5 dan kelompok 4. Bisa kalian lihat dari hasilnya berbeda. Kita cek dari kelompok 5. Jika diketahui fungsi fx-nya itu 3x plus 4, kx-nya 5 min 2x, hx-nya min 3x, yang ditanyakan f bundaran g dengan x nilainya 5, maka langkah pertama lihat f gx, berarti yang di luar kan f. Lihat fungsi fx-nya. Ya, 3, berarti x-nya tinggal dimasukkan 5 min 2x plus 4. Maka hasil akhir f bundaran g dengan x-nya 5 sama dengan min 6x plus 19. Antara kelompok 5 dan kelompok 4 sama. Hasilnya itu ya. Lanjut ya. Antara kelompok 5 dan 4 hasil f bundaran g-nya sama. Ada kelompok lain yang berbeda? Cung. Gak apa-apa, berapa hasil? Boleh. Yang penting hasil ini sama. Sama. Oke, kelompok lain sama juga. Oke, aman ya, sama ya. Kita cek. Yang satu hasilnya negatif 11, yang kedua 73. Bedanya di mana, Bu? Kita lihat. Kita cek dari kelompok 5 dulu. Di sini yang diminta X-nya 5, maka G5. Tapi lihat fungsi GX-nya dulu. 5 min 2X, berarti X-nya diganti dengan angka 5. Ikat dalam kurung 5 min 2 kali ditambah 4. 2 kali 5 itu 10. 5 kurangi 10 itu min 5. Tinggal dikalikan biasa. Hasilnya min 15 plus 4. Sama dengan min 11. Ini hasil dari kelompok 5. Kelompok 4 kok jauh ya Bu hasilnya? Di mana bedanya? Kita cek. Nah, dilihat dari 1, 2, 3 langkah sama, cuman bedanya di kelompok 4 yang harusnya dikali 5 di bagian mana? Di bagian 2-nya, bukan di bagian 5-nya. 5 kan konstan, berdiri sendiri ya. Jadi sudah terlihat bedanya di sini. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi dari hasil kelompok 5 dan 4 presentasi, yang pertama F bundaran G-nya 6x plus 19, jika x-nya 5, hasilnya negatif 11. Ya. Ada yang memiliki hasil lain lagi? Cung, nggak apa-apa. Berapa hasilnya?
Oh, hasil lain lagi 49. Berarti salah penghitungan di GX-nya. Ya. Oke, sudah presentasi, sudah diskusi. Bagi kelompok 5 kita kasih aplaus, dia mengerjakan dengan baik. Oke. Bagi kelompok 4 pun sama, sudah berusaha mengerjakan dengan baik. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, untuk Wika mengetahui sejauh mana kalian paham dengan fungsi komposisi, Wika akan sajikan soal kuis dikerjakan sendiri-sendiri dalam waktu kurang lebih 10 menit. Semuanya sudah dapat kertas dari Ibu ya? Sudah. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Oke, untuk soal yang pertama diketahui fx sama dengan 3x min 4 dan gx sama dengan 2x plus 6. Tentukan fungsi komposisi dari f bundaran gx dan f bundaran g, x-nya bernilai 4 itu nomor 1. Sedangkan nomor 2, jika diketahui fungsi komposisi seperti berikut. fx-nya 2x plus 1, gx-nya 3x min 3, dan hx-nya 5x plus 5. Tentukan fungsi komposisinya, yaitu dari f bundaran g bundaran hx dan f bundaran g itu tambah lagi sendiri ya, bundaran h dengan x sama dengan 3. Waktu habis untuk mengerjakan sudah 10 menit. Perwakilan kelompok kumpulkan ke depan, ditaruh di meja Ibu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada yang belum mengumpulkan? Ya. Sebelum Wika tutup pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapatkan? Materi tentang fungsi komposisi. Dari fungsi komposisi kalian belajar apa? Mencari fungsi komposisinya dan mencari yang satu lagi nilai komposisinya. Ya, itu ya. Kita sudah dapatkan itu. F bundaran Gx sama dengan F Gx ya. Rumusnya G bundaran Fx sama dengan Gfx dan F bundaran G bundaran Hx F G Hx. Itu pembelajaran pada hari ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya masih fungsi komposisi, tapi ya, sudah diketahui hasil fungsi komposisinya, kalian mencari salah satu fungsinya. Contohnya ya, diketahui fungsi F bundaran Gx-nya sudah ada soalnya, terus diketahui Gx-nya sudah ada, kamu nyari Fx-nya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Ya, sebelum Wika tutup, coba berdiri dulu. Ya, lemaskan tangan dulu. Oke, lemaskan tangan. Udah, hadap ke kiri, ke arah temanmu. Seperti baris kereta api. Oke, pijat temanmu. Oke, pijat temanmu. Oke, sudah, rasa enak yang dipijat. Terus balik, yang belum dipijat. Balikannya yuk. Ya, sudah ya. Oke, stop. Oke, duduk kembali. Oke, Wika pengen uji apa ya konsentrasi kalian sebelum Wika tutup. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, 3, 2, 4. Kan, masih ada suaranya. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan kita semua hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya. Pembelajaran matematika untuk hari ini yaitu fungsi komposisi selesai. Dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya di hari berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Yang paling utama apa? Jaga kesehatan. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.